Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma nuthanni bis salati was salami al atammain al akmalain al anwarain ala habibina al karim al mustafa ونبينا العظيم المجتبى محمد وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الأطهار وأتباعه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini mengantarkan kita pada salah satu tema kekeluargaan dalam Al-Quran. Sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas berbagai pembahasan atau ayat-ayat kekeluargaan yang ada dalam Al-Quran terkait dengan keluarga, terkait dengan hubungan suami juga dengan istri, kemudian istri dengan suami, lalu juga dengan anak, hubungan orang tua dengan anak, dan juga anak-anak dengan orang tua. Sekarang ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada pembahasan lain terkait dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, terkhusus yang berkaitan dengan persoalan poligami. Ketika Al-Quran diturunkan, zaman Al-Quran diturunkan, bahkan sebelum zaman Al-Quran diturunkan dan setelah zaman Al-Quran diturunkan, seluruh dunia atau seluruh kebudayaan dunia menganggap poligami sebagai hal yang biasa. Pada zaman Al-Quran diturunkan atau pada zaman setelah Al-Quran diturunkan, sampai pada sekitar 200-an tahun yang lalu atau 100 tahunan yang lalu, poligami dianggap sebagai kebudayaan yang biasa saja. Kita bisa melihat kebudayaan bangsa Arab ketika Rasulullah SAW ada. Kebiasaan bangsa Arab itu menikah lebih banyak, lebih dari satu. Bahkan ada yang menikah sampai 10, ada yang menikah sampai 8, ada yang menikahi wanita sampai 5. Ada sebagian sahabat yang menikah sampai 10, sampai 10 wanita. Kita melihat kebudayaan bangsa Cina, demikian juga bangsa Cina menganggap beristri lebih dari satu merupakan kebudayaan yang biasa saja bagi mereka. Kita berpindah ke misalnya ke utara, Mongolia, ke Rusia, bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Kalau kita lagi ke arah timur, Korea, bahkan lebih parah lagi. Korea bahkan sebuah kebudayaan yang pernah saya baca. Korea itu bahkan menikahkan anak-anaknya yang masih remaja atau masih belum dewasa, itu lebih dari satu wanita, satu gadis. Kalau kita berpindah ke Indonesia, pada zaman dahulu adalah hal yang biasa pada masa kerajaan. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, persoalan menikah lebih dari satu merupakan hal yang diakomodir oleh sebuah kebudayaan. Hal yang diakomodir oleh sebuah kebudayaan. Bahkan di bangsa Afrika, sampai sekarang masih ada. Kebudayaan itu masih terjaga. Teman-teman saya dari Nigeria, mereka mengatakan, saya ini walaupun saya sudah jadi doktor, tidak akan dianggap sebagai tokoh kalau saya tidak menikah lebih dari satu. Teman-teman dari Nigeria, dari Afrika, dari Senegal, mereka mengatakan kami ini tidak dianggap sebagai tokoh yang terhormat kalau istri kami masih satu. Kami tidak dianggap sebagai pemimpin, panutan, kalau cuma lebih dari satu. Kalau menikah cuma dengan satu istri. Jadi ada beberapa kebudayaan yang tetap memelihara budaya beristri lebih dari satu. Ini merupakan hal yang
lumrah pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan kondisi setelah ayat ini turun juga akan kita sebutkan setelah ayat surah An-Nisa ayat 3 itu turun. Kondisi para sahabat kebanyakannya adalah menikah dari satu. Ya, makanya sebagian para salaf mengatakan kana minas sahabati man kana mutazawwijan akthara man kana mutazawwijan arba'a zawjat katsir. Para sahabat dulu yang menikah dengan 4 istri itu banyak. Wa man lahu 3 zawjat fa akthar. Kata beliau, kata para salaf, yang menikah dengan 3 istri bahkan lebih banyak. Wa man ladaihi thintani la yuhsah kathratan. Adapun yang menikah dengan 2 istri, maka itu tidak bisa dihitung lantaran banyaknya. Wa man tazawwaja wahidatan fanadir. Adapun yang menikah dengan 1 orang, maka itu sangat jarang. Ya, maka itu sangat jarang. Ini pada masa sahabat dan pada masa tabi'in dan masa-masa setelahnya. Yang menikah dengan 1 istri, maka itu sangatlah jarang. Ya. Lalu kemudian ya, turunlah ayat atau firman Allah surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami. Allah berfirman ya, dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini merupakan ayat Al-Quran atau bahkan mungkin satu-satunya ayat Al-Quran yang menyebut tentang perintah untuk berpoligami. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para jemaah sekalian, kalau kalian tidak bisa berlaku adil ketika menikahi anak-anak yatim, putri-putri yang yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain. Iya. Iya. Tentunya ayat ini memiliki kisah, yaitu bahwa pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, pada zaman dahulu, seseorang yang memelihara anak yatim itu merupakan hal yang lumrah. Kalau anak yatim itu perempuan lalu menjadi gadis, lalu kemudian dinikahi oleh pemeliharanya sendiri ketika sudah menjadi dewasa. Itu merupakan hal yang lumrah pada zaman dahulu. Kalau pada masa sekarang, ya, itu merupakan dianggap sebagai sebuah cacat dan aib, ya, aib di masyarakat. Padahal ini adalah hal yang biasa. Ini adalah hal yang biasa. Jadi pada zaman dahulu, sebagian sahabat itu menikahi anak-anak yatim yang mereka pelihara dari kecil. Ketika dewasa atau ketika remaja dinikahi. Itu hal biasa. Nah, karena ada orang yang menikahi anak yatim dengan tidak memberikan mahar padanya, juga tidak berlaku adil padanya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur bahwa anak-anak yatim yang dinikahi itu hendaknya juga diperlakukan adil seperti istri-istri yang lain. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa anak yatim ini kan sejak kecil saya yang pelihara. Kemudian ketika besar saya nikahi. Tidak perlu saya berikan mahar, tidak perlu saya berlaku adil kepadanya. Kenapa? Karena jasa saya kepadanya sangatlah besar. Sayalah yang memelihara dirinya. Sehingga saya tidak perlu untuk berusaha untuk berlaku adil dengannya. Tidak perlu membayarkannya mahar, tidak perlu memberikannya keadilan dan sebagainya. Makanya Allah menegur, walaupun anak-anak yatim itu besar ya di rumah kalian, tetapi ketika dinikahi harus juga diperlakukan seperti istri-istri kalian. Harus berbuat adil. Ya, walaupun mungkin istri kita juga akan istrinya juga akan menganggap ini juga sebuah kezaliman, ya. Karena anak yatim ini dipelihara di rumah sejak kecil,
lalu setelah menjadi besar menjadi saingan bagi dirinya. Ya. Ini juga problem. Ya. Setelah besar menjadi saingan bagi dirinya. Kemudian Allah SWT menegur para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil ketika menikahi anak-anak yatim, ya. Dan memang menikahi anak-anak yatim ini rentan bagi kita untuk tidak berbuat adil. Kenapa rentan? Karena tidak ada yang kita takuti. Ya, tidak ada yang kita takuti, tidak ada orang tuanya. Ya. Kalau kita berbuat zalim kepadanya, tidak ada yang datang kepada kita dan kemudian menegur kita, tidak ada. Ya. Adapun kalau keluarganya yang lain, kita akan menganggap mereka bukan apa-apa. Ya. Yang kita takuti adalah mertua. Ya. Yang kita takuti adalah mertua. Ya. Makanya jangan sekali-kali, yang adik-adik saya yang belum menikah atau yang baru menikah, jangan sekali-kali tertawan kepada dua orang. Ya, tertawan dengan istri dan tertawan dengan mertua. Ya, itu problem. Kalau sudah tertawan dengan dua orang ini, ya, Anda tidak akan bebas. Ya. Anda tidak akan bebas. Tapi kalau mau juga tertawan, silakan. Ya. Itu sebuah pilihan. Kemudian Allah memerintahkan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian. Kata Ibnu Katsir, kalau Anda mau nikahilah 2 wanita, kalau juga mau nikahilah 3 wanita, dan kalau Anda mau nikahilah 4 wanita. Dan ini merupakan batasan yang terakhir. Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan perintah ini. Nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita. Para ulama berbeda pendapat. Apakah perintah ini merupakan perintah yang sunnah atau perintah yang boleh-boleh saja, bukan sunnah, atau perintah yang wajib? Nah, ini para ulama berbeda dalam 3 pandangan, 3 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa perintah ini menunjukkan kebolehan dan tidak menunjukkan bahwa poligami itu sunnah. Apa dalilnya, wahai para ulama atau sebagian ulama yang mengatakan ini? Kita katakan apa dalilnya kepada apa dalilnya bahwa perintah ini menunjukkan kebolehan? Allah mengatakan, nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, 2 atau 3 atau 4. Ini perintah. Tetap, kenapa kalian mengatakan perintah ini menunjukkan kebolehan? Sama dengan perintah wakulu washrabu. Sama dengan perintah makan dan minumlah. Ini perintah yang menunjukkan hukum boleh dan bukan sunnah atau wajib. Mereka mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatasi praktek poligami para sahabat radhiyallahu anhu. Ayat ini turun untuk membatasi praktek poligami para sahabat radhiyallahu anhu. Bukan turun untuk memerintahkan kita untuk berpoligami. Ya. Ini pendapat pertama. Jadi ayat ini bukan perintah bagi kita untuk berpoligami, bukan. Tapi turun untuk membatasi praktek poligami yang sudah ada. Ya. Jadi bagi mereka, menikah lebih dari 1 itu merupakan kebolehan. Ayat ini datang bukan untuk memerintahkan, turun untuk bukan memerintahkan, tapi untuk membatasi. Dan perintah untuk membatasi, baik dalam Al-Quran atau hadis, kalau ada suatu perintah yang perintahnya untuk membatasi, maka itu menunjukkan kebolehan. Maka itu menunjukkan kebolehan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah dan batasi, jangan boros-borosan. Ini menunjukkan bahwa makan minum itu menunjukkan kebolehan. Ya, tidak ada mengatakan makan itu hukum asalnya sunnah, tidak. Ya. Makan dan minum itu hukum asalnya mubah. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perintah ini bersifat sunnah. Perintah ini bersifat sunnah. Kenapa bersifat sunnah? Mereka kemudian mengatakan bahwa praktik pernikahan para sahabat radhiyallahu anhum di zaman mereka adalah poligami. Kita tadi sudah sebutkan bahwa yang menikah 4 istri itu banyak. Yang menikah dengan 4 istri itu sangatlah banyak pada zaman mereka. Yang menikahi 3 istri itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi. Yang menikahi 2 istri itu tidak bisa dihitung. Ada yang menikahi 1 istri, ya seperti
Ya, seperti kondisi kita semua memiliki satu istri, maka pada zaman mereka sangatlah sedikit, dan bisa diketahui person-personnya. Di antaranya adalah Abu Talhah Zaid ibn Sahal al-Ansari radhiyallahu taala an, ayah tirinya Anas ibn Malik. Beliau ini tidak beristri kecuali satu. Kita sudah sebutkan bahwa beliau beristri satu karena sibuk dengan berbagai hal. Ya, sibuk dengan bisnisnya, juga sibuk dengan jihadnya fi sabilillah. Ya, beliau ini hampir tiap bulan keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi istri beliau adalah istri beliau Rumaisah, atau yang dijuluki dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, adalah istri tapi seakan-akan satu orang, tapi seakan-akan dia adalah 4 wanita. Ya. Rumaisah bintu Milhan. Ya. Mungkin seperti itulah kondisi kebanyakan istri kita. Ya. Satu istri, tapi seakan-akan dia adalah 4 wanita. Ya. Artinya alias dalam tanda petik sangat membuat kita disibukkan. Ya. Itulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau dicintai oleh Abu Talhah, dan pernikahan mereka berdua sebagaimana yang dikenal dalam sirah. Pernikahan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim itu adalah dengan mahar keislaman. Ya, dengan mahar keislaman. Kan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika ditinggalkan oleh suaminya Malik ibn Nadhr, salah seorang pemuka kaum Ansar, ketika mendapati Ummu Sulaim telah masuk Islam, kaumnya telah masuk Islam, maka dia kemudian meninggalkan kota Madinah. Dia tidak mau masuk Islam. Ayahnya Anas ibn Malik, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas ibn Malik masih berusia 9 tahun, 10 tahun. Ya. Ummu Sulaim kemudian mengatakan, saya tidak akan menikah kecuali Anas telah dewasa. Saya tidak akan menikah lagi kecuali Anas telah dewasa. Ketika Anas dewasa, datanglah lamaran dari Abu Talhah Al-Ansari, Zaid ibn Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi saat itu Abu Talhah masih kafir. Maka Ummu Sulaim mengatakan, saya akan menerima lamaranmu dengan syarat kamu masuk Islam. Maka kemudian mereka berdua menikah setelah Abu Talhah masuk Islam. Ya, itulah pernikahan yang berkah, pernikahan yang berkah. Ya. Lewat ini kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah mahar itu boleh berupa keislaman atau harus berupa jasa dan barang. Ya. Ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya. Ya. Apakah mahar itu harus berupa jasa dan barang, atau harus berupa atau bisa berupa non barang dan non jasa, seperti keislaman, ketaatan. Ya. Saya masuk Islam dengan mahar hijrah. Ya, misalnya, saya silakan menikah dengan saya. Kalau seandainya seorang wanita mengatakan menikah dengan saya tapi maharnya hijrah, ya. Atau menikah dengan saya dengan syarat kamu hafal 30 juz. Itu kan bukan barang dan bukan jasa. Ya, hafalan itu bukan barang dan bukan jasa. Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan mahar ini. Ya, itu hal lain. Hal lain. Di antara wanita yang menikahi satu istri adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau menikahi satu istri kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau kemudian menikah lebih dari satu istri. Ya. Itu Ali radhiyallahu taala. Jadi fenomena yang ada pada zaman sahabat adalah kebanyakannya atau mayoritasnya menikahi banyak istri, lebih dari satu. Ayat ini menunjukkan bahwa, atau sebagian ulama tadi mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa poligami itu sunnah. Poligami itu sunnah karena ia merupakan perintah yang sesuai dengan kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apalagi qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi lebih dari satu istri. Walaupun beliau diberikan kekhususan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Rasulullah menikahi 15 wanita. Tapi yang digauli adalah 13 wanita.
Yang digauli adalah 13 wanita. Yang sempat beliau nikahi secara bersamaan adalah 11 wanita. Hidup. Yang sempat beliau hidup bersama mereka adalah 11 wanita. Dan ketika beliau meninggal, istri beliau 9. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat salah seorang ulama Madinah. Saya tidak akan sebutkan namanya. Beliau mengatakan bahwa poligami itu wajib. Poligami itu wajib, kata beliau. Tapi ini pendapat yang nyeleneh tentunya. Pendapat yang nyeleneh. Kenapa nyeleneh? Karena yang namanya pernikahan. Pernikahan dari asalnya saja tidak wajib. Apalagi mau menambah. Itu malah tidak wajib. Itu malah tidak wajib. Dari asalnya saja tidak wajib. Apalagi kalau mau menambah. Itu juga tidak wajib. Jadi kita pada zaman sekarang diperhadapkan pada dua kondisi, pada dua pendapat yang sama-sama ekstrem. Yang pertama, kondisi yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan kemungkaran dan hal yang harus diberantas. Karena poligami itu menunjukkan keegoisan laki-laki, poligami merupakan menandakan pelampiasan syahwat bagi laki-laki dan sebagainya. Ini pendapat yang tentunya sangat nyeleneh, pendapat yang sangat nyeleneh. Kemudian pendapat yang sebaliknya adalah pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu wajib. Ini juga pandangan yang nyeleneh dan tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang benar. Tapi pandangan yang kuat antara apakah poligami itu mubah atau poligami itu sunnah. Ini pandangan yang kuat di antara dua pandangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi bagi kita, baik poligami itu sunnah atau mubah, tetapi ia dimasuki oleh hukum syariat yang 5. Poligami itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram. Jadi poligami itu seperti halnya menikah pada pernikahan yang pertama. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh dan bisa menjadi wajib atau bisa menjadi haram. Yang pertama bisa menjadi wajib. Kapan poligami bisa menjadi wajib? Poligami bisa menjadi wajib kalau seorang laki-laki tidak cukup beristri satu. Tidak cukup baginya beristri satu. Artinya kalau dia beristri satu, dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya. Kalau dia cuma beristri satu, dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak laki-laki yang memiliki karakter yang seperti ini. Banyak laki-laki yang memiliki karakter yang seperti ini. Wajib bagi dirinya untuk menikah lebih dari satu. Kalau tidak menikah lebih dari satu, khawatir dirinya terjatuh ke dalam maksiat. Seperti halnya dengan pemuda yang kalau tidak menikah, dia khawatir terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan zina. Maka pada saat itulah laki-laki ini, pemuda ini wajib untuk menikah. Demikian pula seorang yang berpoligami dalam keadaan mampu, punya harta, lalu kemudian cuma beristri satu, sementara dirinya khawatir untuk terjatuh ke dalam maksiat. Karena dari segi psikologinya, dari segi kekuatan hawa nafsunya, itu tidak cukup beristri satu. Pada saat itulah dia wajib untuk berpoligami. Pada saat itulah dia wajib untuk berpoligami, karena dikhawatirkan terjatuh ke dalam maksiat. Dan banyak kondisi laki-laki yang seperti ini. Banyak kondisi laki-laki yang seperti ini. Yang kedua, poligami itu memiliki hukum sunnah. Poligami memiliki hukum sunnah dengan tujuan yang pertama, memberantas gadis-gadis, memberantas atau melakukan pemberantasan terhadap fenomena gadis yang sudah berumur tapi tidak menikah. Kemudian dengan tujuan untuk menolong janda misalnya,
yang tidak ada lagi orang yang menafkahinya. Atau dalam keadaan seorang laki-laki tidak punya anak sementara istrinya memiliki penyakit yang menyebabkan dirinya tidak punya anak, misalnya kanker rahim, misalnya istri memiliki kanker rahim atau kista dan sebagainya, atau mandul. Juga poligami disunahkan kalau seorang istri sudah menopause, sementara seorang laki-laki masih butuh untuk menikah. Maka saat itu disunahkan untuk berpoligami. Tentunya dengan syarat mampu untuk menikah. Kemudian poligami dihukumi mubah. Poligami dihukumi mubah adalah menikah tanpa ada kebutuhan untuk itu. Dia cuma satu istri, lalu kemudian menikahi wanita lain, dia menambah istri tanpa ada tujuan apa-apa. Itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah. Kemudian poligami berhukum makruh. Poligami berhukum makruh kalau seandainya seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan. Itu hukumnya makruh. Dia sudah miskin, tapi menikahnya lagi lebih dari satu istri. Itu tidak haram. Selama istrinya ridho, itu tidak haram. Tapi hukumnya apa? Makruh. Termasuk kalau seandainya dia tidak punya kemampuan dari segi nafkah batin. Misalnya ada yang impoten tapi menikahnya lebih dari satu. Itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh dan tidak haram. Karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya hubungan suami istri. Bukan hubungan suami istri dalam tanda petik ya. Yang namanya pernikahan itu lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Pernikahan atau poligami hukumnya haram kalau seandainya poligami itu mengantarkan seorang suami untuk tidak berbuat adil, untuk tidak berbuat adil. Ini hukumnya haram. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah dan lainnya, "Man kanat lahu zaujatan atau man kanat lahu thintan famala ila ahadihima jaa yaumul qiyamah shiqquhu na'il wa shiqquhu ma'il." Orang yang berpoligami lalu tidak adil, lebih cenderung pada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu tubuhnya miring, tubuhnya miring. Kalau dia tidak berbuat adil. Jadi ayat ini mengakomodir pendapat sunnah dan mubah. Itulah pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Tetapi sekali lagi kita katakan pendapat mubah dan pendapat poligami ini dimasuki oleh hukum yang 5, dan pada kondisi kita pada zaman sekarang, tentu kalau kita melihat fenomena yang ada, kita melihat laki-laki yang layak itu jauh lebih sedikit dibandingkan daripada jumlah wanita yang layak untuk menikah. Maka ini juga merupakan sebuah solusi. Solusi. Dan memang para asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwah, dalam banyak disertasi, tesis, penelitian terkait dengan fenomena menjamurnya gadis-gadis tua yang tidak menikah. Terkait dengan solusi yang ada, satu-satunya solusi yang paling bermanfaat adalah mereka dinikahi walaupun sebagai istri kedua atau istri ketiga. Jadi para peneliti sudah meneliti hal ini. Apa solusi agar tidak banyak gadis-gadis tua yang menyambut? Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Arab, di Arab Saudi, di Irak dan lain sebagainya. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa solusi yang paling bermanfaat adalah menikah lebih dari satu. Menikah lebih dari satu. Ini merupakan sebuah solusi. Tapi diingat bahwa solusi ini jangan menjadi problem lain. Ada orang yang mempraktikannya sebagai sebuah solusi, tapi malah solusi ini menjadi sebuah problem lain. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak boleh dibolehkan dan tidak boleh dibiarkan.
ayat ini mengisyaratkan bahwa syarat utama poligami adalah berbuat adil. Syarat utama poligami adalah berbuat adil. Ya, karena Allah mengatakan setelahnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup menikahi satu. Cukup menikahi satu. Atau bayangkan, atau cukup menggauli hamba sahaya. Cukup menggauli hamba sahaya. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang ingin berpoligami wajib bagi dirinya untuk berbuat adil. Dan bukan syarat bagi dirinya untuk memiliki harta. Ya. Walaupun ini tentunya sebuah hal yang dianjurkan. Tapi bukan syarat wajib. Orang yang berpoligami itu harus kaya. Bukan syarat wajib. Ya, tetapi jangan kemudian karena bukan syarat wajib, lalu kemudian berpoligami karena asal-asalan. Tidak, tidak boleh demikian. Intinya adalah dalam berpoligami syarat utama adalah keadilan. Dan keadilan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam dua bentuk. Pertama, keadilan yang disanggupi, dan kedua, keadilan yang tidak disanggupi. Keadilan yang dimaksud ini adalah keadilan yang disanggupi. Karena ada keadilan yang tidak disanggupi. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan mungkin berbuat adil kepada istri-istri kalian. Walaupun kalian berusaha sekuat tenaga. Keadilan yang tidak bisa kita usahakan ini adalah keadilan yang sifatnya persoalan kecintaan, persoalan kasih sayang. Ya, ini kita tidak bisa berbuat adil di sini. Karena yang namanya hati, kecenderungan hati itu bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, dengan berbagai macam faktor. Termasuk juga para ulama mengatakan termasuk dalam persoalan durasi berhubungan suami istri. Ini juga tidak bisa kita berbuat adil di sini. Ya. Tidak bisa berbuat adil. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat sulit bagi fitrah seorang laki-laki. Oleh sebab itu, keadilan yang dimaksud yang menjadi syarat poligami adalah yang pertama, adil dalam pemberian nafkah. Kemudian adil dalam pemberian tempat tinggal. Adil dalam pemberian hadiah. Jadi hadiah juga harus adil. Hadiah juga harus adil. Adil dalam bermalam. Adil dalam waktu bermalam. Kalau di sini satu malam, di sana satu malam. Inilah keadilan yang disyaratkan oleh Allah ketika seseorang ingin berpoligami. Dan keadilan ini harus kita ketahui dari diri seseorang yang ingin berpoligami. Dari sifat-sifatnya, kan sebelum menikah harus dilihat dulu, ini kita kira-kira orang ini bisa berbuat adil atau tidak. Itu harus diteliti, diteliti dan ditanyakan. Ini orang ada yang mau melamar istri kedua, harus dicari apakah orang ini orang yang baik, bisa berbuat adil atau tidak. Kalau didapati bahwa orang ini dianggap tidak bisa berbuat adil, maka lamarannya ditolak. Ditolak. Jadi keadilan yang menjadi syarat poligami adalah keadilan yang bisa disanggupi oleh kebanyakan laki-laki, yaitu rumah. Kalau di sini punya rumah, yang sana juga harus punya tempat tinggal khusus. Jangan istri pertama punya rumah khusus, istri kedua malah ditempatkan pada mertua. Itu bukan sebuah keadilan. Istri pertama harus punya rumah sendiri. Walaupun juga yang satu kontrakan, yang satu bukan, nggak ada problem. Yang penting punya rumah sendiri. Nafkah juga demikian. Nafkah juga harus seorang suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya terkait dengan nafkah.
Jadi syarat pertama dan utama poligami adalah keadilan. Itu syarat utama dan pertama. Ya, syarat pertama dan terakhir. Ya, syarat pertama dan terakhir adalah keadilan. Tidak ada syarat yang lain. Kecuali syarat yang lain itu kemudian terkait dengan ya bahwa dia tidak memiliki 4 istri. Ya, kalau dia memiliki 4 istri, pernikahan kelima itu hukumnya haram. Ya, pernikahan kelima hukumnya haram. Makanya ada seorang ikhwah teman, dia mengatakan, saya ini sudah haram untuk menikah. Ya. Ada seorang ikhwah teman juga mengatakan, saya ini sudah haram untuk menikah. Kenapa haram untuk menikah? Karena istrinya sudah 4. Istrinya sudah 4. Ya, jadi pernikahan bagi dirinya adalah haram. Ya. Tapi subhanallah, keempat istrinya semuanya akur. Ya, keempat istrinya semuanya akur. Tidak ada yang namanya perselisihan. Ya, taib. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya menikah lebih dari 4, itu beliau kemudian menahan mereka untuk mengeliminasi yang lebih dari 4. Kan pada zaman Rasulullah itu banyak para sahabat yang masuk Islam, lalu kemudian memiliki banyak istri. Seperti Ghailan, ada seorang sahabat yang bernama Ghailan Al-Aslami. Beliau masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. 10 istri, bayangkan. Ya. Ketika datang masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan, takhayyar minhunna arba'an. Wahai Ghailan, pilihlah di antara istrimu-istrimu itu 4 istri saja. Yang 6-nya tinggalkan, pilih 4 istri saja. Ya. Pilih 4 istri saja. Dalam yang lain, ya, dalam yang lain Rasulullah merintahkan untuk mengeliminasi 6 istri yang terakhir. Ya, jadi yang ditetapkan itu adalah istri 1, 2, 3, 4. Adapun 5 ke atas itu istilahnya ditinggalkan oleh Ghailan. Karena memang hukumnya haram. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang paling benar lafal hadisnya adalah pilihlah 4 dari 10 itu. Pilihlah 4 dari 10 itu. Jadi dia harus memilih mana yang lebih dia cenderungi. Ya. Ada lagi yang bernama Qais ibn Harithah. Qais ibn Harithah datang kepada Rasulullah masuk Islam dalam keadaan memiliki 5 istri atau 8 istri, 8 istri. Ya, dalam Sunan Abi Daud. Maka Rasulullah kemudian juga memerintahkannya untuk menetapkan 4 istri saja. Ada yang datang dengan 5 istri, ada yang datang dengan 6 istri. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan selebihnya dan menetapkan 4 istri. Ini sekaligus menegaskan bahwa ayat yang kita baca tadi itu bermakna bahwa batasan terakhir poligami itu adalah 4 istri. Bukan yang dipahami oleh sebagian orang, ya, bahwa 2 ditambah 3 dan rubah 4, jadi semuanya 9. Ya, tidak demikian pemahamannya, Bahkan ada yang sampai berpemahaman masna itu 22, 22 berarti 4. Thulatha berarti 3, rubah berarti 4. Berapa semuanya? Ya, 9 kali 2 jadi 18. Ya. Ini merupakan pemahaman yang salah. Ini merupakan pemahaman yang salah. Ya. Jadi yang paling maksimal adalah 4 istri. Kemudian Allah berfirman, kalau anda tidak bisa berbuat adil atau menganggap diri anda tidak bisa berbuat adil, maka anda diberikan 2 pilihan. Yang pertama, menikah 1 istri. Yang kedua, cukuplah gauli siapa? Hamba-hamba sahaya wanita. Hamba-hamba sahaya pada zaman dahulu boleh digauli. Ya. Kalau pada zaman dahulu cuma menikah 1 istri, itu masih ada hamba sahaya. Ya. Atau kalau tidak mampu menikah, cukup dengan hamba sahayanya, membeli hamba sahaya kemudian digauli. Kalau pada zaman sekarang cuma 1 pilihannya, yaitu menikah 1 istri. Karena tidak ada hamba sahaya. Jadi satu-satunya pilihan adalah menikahi 1 istri. Ya, kalau pada zaman dahulu itu
memang hamba saya itu boleh dinikahi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Hajar itu bukan istri kedua. Hajar, menurut pendapat jumhur, mayoritas para ahli tafsir, Hajar itu bukan istri kedua. Tapi Hajar itu adalah hamba sahaya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak perlu berbuat adil kepada Hajar. Tidak perlu berbuat adil kepada Hajar. Makanya ketika Sarah iri hati kepada Hajar, Sarah meminta Ibrahim untuk menempatkan Hajar jauh dari Palestina. Makanya dibawalah Hajar dan Ismail ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa seperti itu? Karena Hajar bukan istri kedua. Kalau seandainya Hajar adalah istri kedua, maka Ibrahim pasti menolak. Karena dia akan mengatakan, ini istri saya yang kedua. Saya harus berbuat adil kepadanya. Ya. Jangan karena Anda iri hati, wahai Sarah, maka saya harus menzalimi istri kedua saya. Tapi karena Hajar bukan istri kedua, dia adalah hamba sahaya yang digauli oleh Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim mengiyakan permintaan dari Sarah alaihissalam. Ya. Jadi Hajar itu bukan istri kedua. Tapi subhanallah, walaupun Hajar adalah istri kedua, tetapi Ibrahim alaihissalam sangatlah berbuat adil dalam pembinaan anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun Hajar bukan istri kedua, dia hanyalah ibu dari anaknya, karena dia adalah hamba sahaya. Tapi Ibrahim berbuat adil kepada Hajar dan berbuat adil kepada pendidikan putranya Ismail alaihissalam. Makanya dikisahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa Ibrahim itu seringkali mengunjungi kota Al-Mukarramah. Dari Al-Baitul Maqdis, ya, berapa ribu kilo, ya, mungkin lebih dari 2000 kilo itu dari Palestina ke kota Mekah. Ya. Hampir 3000 kiloan mungkin. Ibrahim seringkali berkunjung. Karena ini kewajiban seorang ayah. Kewajiban seorang ayah untuk membina putranya, ya, Dikisahkan bahwa Ibrahim alaihissalam, kalau beliau ke kota Mekah itu, ya, menaiki buraq. Ya, buraq, ya, kendaraannya para malaikat. Ya, kuda yang bersayap. Ya. Ada yang mengatakan beliau menaiki kuda. Ya. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi intinya adalah Ibrahim alaihissalam walaupun seperti itu, dia tetap adil dalam pembinaan putra-putrinya. Ini juga yang perlu diperhatikan, bahwa keadilan seorang yang berpoligami itu bukan hanya pada istri, tapi juga pada pembinaan putra-putri. Dia harus adil sebagaimana keadilan poligami Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam walaupun dia sangat mencintai Yusuf dan mencintai Bunyamin dari istri kedua, tetapi mau tidak mau dia harus berbuat adil kepada mereka semua. Yang namanya kecintaan itu boleh saja kita cenderung pada satu anak. Tapi kita harus berbuat adil kepada seluruh anak, baik anak dari istri pertama ataupun anak dari istri yang kedua. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surah Yusuf. Ketika dia menyembunyikan kecintaannya kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ya'qub itu menyembunyikan kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tetapi kemudian kecintaan ini kemudian terungkap. Terungkap. Ya. Makanya kadang seorang ayah harus menyembunyikan, ya, rasa cintanya yang lebih besar kepada satu anak. Ya. Apalagi seorang ayah yang berpoligami, ya, ini juga perlu kehati-hatian untuk itu. Ya. Karena iri hati di antara sesama saudara yang sekandung itu mungkin ada tapi sangat sedikit. Yang akan banyak adalah iri hati dari, ya, adanya iri hati dan saling dengki antara saudara-saudari yang seibu, antara saudara-saudari yang seayah. Ya. Kemudian ayat poligami dalam surah An-Nisa pada ayat 129 itu Allah berfirman, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Janganlah kalian lebih cenderung kepada satu istri. Janganlah kalian lebih cenderung kepada satu istri karena lebih mencintainya, sehingga kalian membiarkan istri-istri yang lain terkatung-katung. Ya. Jadi yang namanya berpoligami
walaupun kita lebih mencintai satu istri, tapi yang namanya kecenderungan untuk memberikan keadilan itu harus adil untuk semua, merata untuk semua. Tidak boleh kemudian ya memilih satu ini, ya ini istri pertama jadi saya harus berikan nafkah lebih banyak. Ini istri kedua saya harus berikan nafkah yang lebih sedikit. Tidak demikian. Harus adil. Tapi tentunya keadilan itu tidak mesti harus sama. Ya, kalau ada seorang istri yang anaknya lebih banyak, tentunya nafkah yang diberikan lebih banyak sesuai dengan jumlah anaknya. Ya. Kalau ada istri yang belum punya anak, maka tentunya diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi yang namanya menikah atau berpoligami merupakan tuntunan syariat Islam dan sudah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Cita-cita seorang laki-laki yang sudah berpoligami atau ya kalau tujuan utama laki-laki yang sudah berpoligami adalah 3. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Dzalika adna an taqarra a'yunuhun wa la yahzan wa yardina bima ataitahunna kulluhun. Disebutkan oleh Allah dalam ketika beliau menyebutkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, syariat yang kami turunkan kepadamu terkait dengan pembagian bermalam, tujuannya adalah 3. Jadi orang yang sudah berpoligami hendaknya mengejar 3 ini. Yang pertama, antaqarra a'yunuhun. Antaqarra a'yunuhun. Mereka bahagia. Semua istri itu bahagia. Yang kedua, wala yahzan. Mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Kemudian yang ketiga, wa yardoina. Mereka ridha dengan nafkah, dengan pemberian yang kita berikan. Ya. Jadi 3 ini, mereka bahagia, kemudian tidak bersedih hati, dan ridha dengan tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Kalau seandainya ada yang sudah berpoligami, ya di sini, ya 3 ini. Ya. Tetapi para ulama kemudian menyebutkan bahwa ya ketika mereka meneliti ya apa sebenarnya tantangan poligami pada zaman sekarang. Apa sebenarnya tantangan poligami pada zaman sekarang? Mereka kemudian mengerucutkan pada 2 tantangan. Yang pertama adalah cemburunya wanita. Yang pertama adalah cemburunya wanita. Ya, ini tantangan yang paling besar. Ini tantangan yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah pandangan masyarakat yang menganggap poligami sebagai sebuah aib. Pandangan masyarakat yang menganggap poligami sebagai sebuah aib. Kalau kita kemudian berhasil memberikan solusi pada 2 hal ini, maka poligami akan dianggap sebagai sebuah budaya biasa, sebagaimana kakek nenek kita pada zaman dahulu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Yang pertama adalah kecemburuan, yang kedua adalah pandangan masyarakat bahwa poligami merupakan sebuah aib. Kalau kecemburuan itu muncul dari fitrah, muncul dari sebuah fitrah, dan itu hal yang wajar. Pandangan masyarakat bahwa poligami adalah aib, ini muncul dari beberapa faktor. Yang pertama adalah menjamurnya sinetron cinta yang menegaskan bahwa memiliki istri, bahkan pacar itu harus 1. Bayangkan. Ya. Dan ini telah masif ada pada sekitar 40-30 tahun yang lalu. Sehingga istri-istri kita, bahkan putri-putri kita tumbuh dengan tontonan sinetron bahwa beristri itu harus 1. Kalau beristri 2 artinya akan terjadi persaingan yang berat. Itu karena tontonan itu sudah ada dari sinetron zaman dahulu. Itu sudah mencuci otak ya generasi kita. Ya, generasi kita yang seperti saya ya, juga generasi yang di bawah saya. Sinetron. Apalagi pada zaman sekarang tontonannya para remaja dan remaja adalah drakor. Lebih parah lagi, ya. Ya. Apalagi ditambah lagi dengan nyanyian, ya. Nyanyian, ya, tidak boleh mendua, ya. Itu juga lebih parah, ya. Akhirnya membuat image kepada poligami adalah sebuah aib dan sebuah hal yang harus diberantas. Belum lagi ya usaha dari non-muslim
dari musuh-musuh Islam yang menginginkan agar Islam itu tidak mengakomodir yang namanya poligami. Ya, kalau berpoligami maka jumlah umat Islam akan lebih banyak tentunya, ya, dan kemaksiatan itu akan berkurang. Karena salah satu faktor menjamurnya zina, salah satu faktor menjamurnya kemaksiatan zina dan perselingkuhan adalah karena poligami masih dianggap sebagai aib masyarakat. Perzinahan, perselingkuhan malah dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, ini sebuah hal yang, ya, fenomena yang sangat buruk dalam masyarakat kita. Jadi salah satu faktor menjamurnya perselingkuhan, ya, menjamurnya perzinahan itu adalah karena poligami dianggap sebagai aib. Ya. Ya. Syariat dianggap sebagai aib, kemudian yang bukan syariat, yang maksiat dianggap sebagai sebuah solusi. Ya, ini sebuah hal yang perlu diberantas oleh kita semua. Bagaimana solusinya? Ya, solusi wanita yang memiliki kecemburuan yang besar. Ya, solusinya adalah menanamkan pada putri-putri kita, khususnya, menanamkan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Takdir, penguatan iman kepada takdir. Penguatan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang kita ini diciptakan oleh Allah dengan ketentuan dan takdirnya. Dengan ketentuan dan takdirnya. Kalau saya dimadu misalnya, maka itu sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir secara kauni, secara sunnatullah, ataupun takdir secara syariat. Karena syariat mengakomodir yang namanya poligami. Itu sudah menjadi takdir. Dari penguatan dari sisi iman apa? Al-iman bil qada'i wal qadar. Ya. Bahwa kalau saya dipoligami itu sudah menjadi takdir saya. Sudah menjadi takdir bagi diri saya dan itu diakomodir oleh agama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kecemburuan. Hendaknya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Karena ketika Rasulullah melamar Ummu Sulaim dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah melamar Ummu Sulaim, ya, mengirim orang untuk melamar Ummu Sulaim. Orang ini kembali kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim mengatakan, anna laha bintan tahtaju ilaiha, wa anna laha ghiratan syadidah. Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim mengabarkan bahwa dia menolak lamaran. Kenapa menolak lamaranmu? Karena dua hal. Ummu Sulaim ini masih memiliki anak yang menyusui, yang bernama Zainab. Kemudian dia ini Ummu Sulaim itu bukan Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Ya, Rasulullah SAW ketika ingin menikahi Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini adalah istri dari sepupunya Abu Salamah. Abu Salamah ini sekaligus juga adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Ketika menikahi Ummu Salamah, Rasulullah mengirimkan utusan kepada Ummu Salamah. Tentunya setelah masa iddah Ummu Salamah habis, utusan ini kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah, Ummu Salamah menolak lamaran. Ya. Tentunya menolak lamaran Rasul itu tentunya bukan hal yang mudah. Dan menerima lamaran Rasul itu juga bukan hal yang mudah. Karena kalau sudah menjadi istri Nabi, itu artinya dia akan menjadi seorang wanita yang tidak boleh melakukan amalan-amalan seperti wanita lain. Berat. Makanya Ummu Hani, sepupu Rasulullah itu menolak lamaran Rasul. Menolak. Ya, padahal Rasulullah itu melamarnya 2 kali. Tapi dia menolak. Ya. Ya. Itu terkait dengan kisahnya Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Ummu Hani. Itu saya sudah muat dalam buku saya, Ibunda Para Sahabat. Ya. Semoga terbit dalam waktu dekat. Ya, Ibunda Para Sahabat. Utusan ini datang dan kemudian mengatakan Ummu Salamah menolak. Sebabnya 2. Pertama, dia memiliki putri yang masih menyusu. Yang kedua, dia memiliki rasa kecemburuan yang sangat besar. Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau cuma 2 itu, maka gampang. Ya, anaknya, ya, kata Rasulullah, saya bisa bersabar dengan anaknya. Ya, anaknya kalau saya bermalam di rumah Ummu Salamah, anaknya bisa dititip dulu ke tempat yang lain. Tidak ada problem. Ya, kalau Ummu Salamah khawatir anaknya mengganggu saya, maka anaknya bisa disusui di tempat lain atau dimalamkan di tempat yang lain. Adapun terkait dengan kecemburuannya, fa as'alullaha an yuzilaha anha.
maka saya memohon kepada Allah untuk menghilangkan rasa kecemburuan yang besar dari Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah berdoa dan memang benar. Kemudian ya, rasa kecemburuan yang besar dari Ummu Salamah kemudian dihilangkan dari diri. Jadi juga ini doa, ya. Baik doa dari istri sendiri ataupun doa dari suami. Ya. Ya, kalau ada orang yang ingin berpoligami terus seorang istri memiliki kecemburuan yang sangat besar, padahal dia butuh untuk beristri lebih dari satu, maka banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa untuk menghilangkan rasa kecemburuan, ya, dari istri. Ya. Atau kalau seandainya sudah beristri juga banyak, maka juga banyak-banyak berdoa agar rasa cemburu yang besar itu dihilangkan dari para istri. Tentunya yang namanya cemburu itu hal yang lumrah, tetapi hal yang lumrah itu kalau berlebihan itu sudah menjadi sebuah penyakit. Makanya para ulama mengatakan al-ghiratu da'un, cemburu itu adalah penyakit. Juga mereka mengatakan al-ghiratu ibtila, cemburu itu merupakan sebuah ujian. Kecemburuan itu merupakan sebuah ujian. Adapun solusi untuk ya problem yang kedua, image di masyarakat kita bahwa poligami itu merupakan hal yang aib dan cacat. Maka untuk menghilangkan ini, yang pertama adalah memberikan sosialisasi yang baik, ya. Sosialisasi. Dan memang harus seperti itu, harus ada sosialisasi. Dan caranya adalah dengan menggambarkan poligami yang sehat, poligami yang sukses. Problemnya kan masyarakat kita, kenapa dia dianggap aib? Karena banyak praktik poligami yang tidak sesuai tuntunan syariat, yang gagal, sehingga ya kemudian mereka melihat, oh ini adalah produk yang gagal, produk yang gagal sehingga tidak ya dianggap sebagai sebuah aib. Padahal masih banyak praktik poligami yang sehat, yang sukses, dan ini hendaknya yang dipertontonkan kepada masyarakat, yang disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah menganggap bahwa atau memberikan pembinaan kepada putra-putri kita bahwa apa yang ditonton di film-film itu adalah hal yang buruk. Bahwa tontonan sinetron, drakor, ya, apalagi kemudian nyanyian lagu-lagu, ya, lagu-lagu dangdut, pop dan sebagainya yang kemudian hanya menyebutkan harus satu, tidak boleh mendua, itu adalah hal-hal yang buruk. Itu adalah hal-hal yang buruk dan tidak perlu kemudian ya diikuti. Ya. Kemudian juga membina mereka terkait dengan ya, panduan-panduan poligami, terkait dengan panduan poligami, bahwa poligami dalam Islam itu seperti ini, harus disosialisasikan. Ya. Karena kan kebanyakan orang tidak paham apa itu poligami. Bahkan orang yang sudah berpoligami pun tidak paham panduan-panduan syariat terkait dengan poligami. Ini problem. Kalau ada orang yang berpoligami, sebelum berpoligami wajib untuk mengetahui panduan agama Islam terkait dengan poligami. Ya, dan itu sudah lengkap dalam agama kita, dalam agama kita. Ya, bahkan dalam ilmu fikih ada bab khusus. Ya, dalam ilmu fikih ada bab khusus, di kitab pernikahan itu ada bab khusus. Judulnya Qismatu atau Isyratun Nisa, dan di bawahnya ada judul Qismatu Az-Zawjat. Iya. Pembagian nafkah, pembagian bermalam terhadap istri-istri. Itu semuanya dipelajari dalam Islam. Iya. Dan untuk mengetahui hukum poligami, tidak mesti berpoligami dulu, tidak mesti. Iya. Orang kan sekarang mengatakan, iya, jangan berbicara tentang poligami kalau Anda sendiri belum berpoligami. Bukan seperti itu. Bahkan orang yang tidak berpoligami, kalau dia seorang ahli fikih, dia lebih paham poligami dibandingkan orang yang berpoligami itu sendiri. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak menikah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak menikah. Tapi kalau berbicara tentang pernikahan dan poligami, mereka lebih hebat daripada orang-orang yang berpoligami. Ya. Ya. Lebih hebat daripada orang-orang kita yang menikah. Itu menunjukkan bahwa kalau cuma persoalan fikih, ya, hukum-hukum terkait dengan itu, maka kita saja bisa menguasainya. Tapi kan yang lebih berat itu adalah manajemennya. Kalau sudah berbicara tentang manajemen, ya, apalagi terkait dengan solusi untuk konflik, maka itu sudah harus melibatkan konselor. Itu sudah harus melibatkan
konselor. Adapun terkait dengan hukum-hukum, yang terjadi, ya maka itu ya, cukup seorang fakih yang berbicara, cukup seorang ahli fikih yang berbicara, walaupun bukan seorang praktisi. Ya. Ya. Inilah ya, 2 ayat terkait dengan poligami dalam Al-Quran. Juga sudah kita sebutkan tentang keadilan Nabi Yakub alaihissalam, terutama terkait dengan pembinaan putra-putrinya. Kemudian juga terkait dengan keadilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina ya anaknya Ishak dan Ismail, ya, dan juga beberapa ayat lain terkait dengan keadilan yang harus diberikan kepada wanita, bahwa keadilan itu ada 2, keadilan yang disanggupi, ini merupakan syarat utama dan terakhir berpoligami, dan kemudian yang kedua adalah keadilan yang tidak disanggupi, ini bukan syarat poligami. Ya, ini bukan syarat poligami. Tetapi perlu diperhatikan bahwa keadilan yang tidak disanggupi ini seperti rasa cinta, kasih sayang, tidak boleh menjadikan seorang laki-laki dirinya untuk tidak berbuat adil, ya, dalam nafkah, dalam pembagian bermalam, dalam persoalan hadiah kepada istrinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, syukran. Panjang sekali penjelasannya. Ini sudah jelas bagi kita semua hal-hal yang terkait dengan poligami itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Hairul, silakan. Tentang teknis memasuki gerbang poligami. Mahfum kita tahu selama ini bahwa lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bagaimana seharusnya itu, Ustaz? Itu pertanyaannya. Kasih. Ya, yang lain lagi, silakan. Selanti 1 kali dijawab, Ustaz. Baik, tadi syukran atas kesempatan yang diberikan. Tadi penjelasan Ustadz tentang budaya-budaya poligami itu sejak zaman sebelum Nabi Muhammad itu sudah diperhatikan baik nabi-nabi yang lalu. Mungkin dia terputus di ajaran Kristen ya, sampai kan ada kan sekte di Kristen itu tidak menikah. Mungkin di situ sampai dia terimbas ke umat Islam kita, ya, sampai harus boleh hanya 1. Ya, mungkin bisa ada di mana sejarah terputusnya itu sampai budaya itu hilang, terputus itu. Ya, kemudian tadi masalah perbudakan, tadi masalah Nabi Ibrahim hanya Sarah itu sebagai budak. Apa memang di Islam juga bisa waktu di zaman Nabi, yang waktu masih ada perbudakan, ada budak yang sampai melahirkan anak. Begitu, apa ada kisahnya itu? Syukran. Iya, 2. 1 kali, 1 lagi. Terakhir ya, langsung jawab terakhir. Sedangkan di kesini semua, di sana lagi, di tengah. Di sana, dan di sini terus. Nah. Iya, tengah, ya. Silakan. Oke, bismillah. Tadi sempat dipaparkan bahwa Hajar ini adalah hamba sahaya, dan Ibrahim tidak bisa melawan pada saat Sarah meminta untuk dibawa ke Mekah. Sedangkan yang kami pahami bahwa Hajar dan Ismail dibawa ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya itu, Ustaz? Syukran. Ya, Fadil Ustaz, silakan dijawab. Tidak lagi pertanyaan setelah ini, kita langsung tutup. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ini ada Ustaz yang bertanya, ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, ini kaidah yang salah. Ya, ini kaidah yang salah. Harusnya ya, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Ya, harusnya seperti itu. Ya, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Ya, apalagi juga kaidah yang kita sudah sebutkan pada 2 pekan lalu, hendaknya bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang, kemudian ya harus memang berusaha, susah dulu, ya mendapatkan
Ya, kalau seandainya susah mendapatkan ridho dari istri, ya berusaha, ya. Walaupun ridho istri itu bukan sebuah syarat. Walaupun ridho kemau ya, istri mau itu bukan sebuah syarat. Ya, bukan sebuah syarat berpoligami. Tapi ya, hendaknya dia mengetahuinya. Dia cukup mengetahuinya saja itu sudah cukup. Cukup mengetahuinya itu sudah cukup. Tapi kita kan sebagai seorang yang ya hidup pada zaman seperti ini, zaman yang serba fitnah, maka sebuah merupakan akhlak yang baik. Kita tetap meminta istri agar setuju. Ya, itu merupakan akhlak yang baik. Ya. Tapi kalau seandainya seseorang mengatakan cukup dia tahu, itu sudah cukup. Walaupun mungkin istri tidak setuju. Ya, jelas ya. Ya, jadi ya, bersusah-susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang. Itu kaidahnya. Jangan bersenang-senang dahulu, setelah itu kemudian ya masuk dalam kondisi ya harus meminta maaf, harus ya, dan terpaksa harus ya mendapatkan problem yang luar biasa ya. Jadi lebih baik susah di awal daripada kemudian susah di kemudian hari ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa ya hendaknya seorang laki-laki apalagi pada zaman sekarang yang poligami dianggap sebuah aib. Kalau mau menikah ya tidak perlu sembunyi-sembunyi. Artinya tidak perlu menyembunyikannya dari istri pertama. Itu tidak perlu ya. Bahkan kita sudah sebutkan itu berimplikasi pada ketidakadilan. Berimplikasi pada ketidakadilan. Ya. Makanya kalau mau menikah ya istri pertama harus tahu. Ya, istri pertama harus tahu karena akan terjadi konflik nanti. Ya, akan terjadi konflik. Ya. Ketika suami meninggal, tiba-tiba datang anaknya dari istri yang lain yang tidak diketahui dari mana rimbanya. Ya. Dan itu istri dari segi hukum, istri pertama tidak akan mungkin memberikan warisan kepada mereka. Ya, karena tidak ada surat-suratnya, tidak ada ya surat-suratnya, tidak ada tidak bukti bahwa mereka adalah ya, istri atau anak yang sah. Ya, ini juga problem. Bahkan ada juga fenomena ada seorang wanita berpoligami tapi tanpa sepengetahuan ayahnya. Ada seorang wanita dimadu tanpa sepengetahuan ayahnya. Ini juga dikisahkan oleh ya Ustaz Ikhwan Abdul Jalil. Ya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Ya. Ustaz, bagaimana kondisi ini? Istri saya akan dilamar. Ustaz bingung, istri Anda akan dilamar. Ya. Dia istri Anda, tapi kok akan dilamar orang lain? Ya. Ternyata itu istri kedua yang dinikahi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini problem. Ya, ini problem. Ya. Sebelum putri-putri kita juga berada dalam kondisi ini, memang kita harus pikirkan bagaimana solusinya. Ya, jelas ya. Jadi, ya tadi lebih bagus, ya minta izin daripada minta maaf. Ya, karena dari segi akhlak, ya, dari segi budaya, itu sangat tidak bagus. Dari segi akhlak, tindakan sebagai seorang ikhwah, seorang ustadz itu juga tidak layak. Ya. Bagi dari pandangan masyarakat juga sudah ya, menganggap poligami sebagai aib. Jangan dirusak lebih buruk lagi. Juga dari segi pandangan agama, ya, karena berimplikasi pada ketidakadilan. Ya, dan berimplikasi pada hal-hal yang lain. Maka lebih baik adalah ya minta izin daripada minta maaf. Bersusah-susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang kemudian. Kemudian yang tadi ya, memang beristri cuma satu itu merupakan budaya di luar Islam. Budaya di luar Islam dan dipopulerkan oleh kaum Nasrani. Di Indonesia dipopulerkan oleh para penjajah. Ya, oleh para penjajah. Ya, lalu kemudian dipopulerkan oleh sinetron-sinetron yang tidak bermanfaat. Ya, itu banyak. Ya, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ini banyak sekali pada zaman sekarang. Ya. Itu kemudian menjadikan image masyarakat bahwa beristri satu itu adalah hal yang wajib, sedangkan beristri dua adalah hal yang merupakan cacat dan aib. Ya, jadi ya ini muncul di zaman modern. Karena pada zaman kesultanan, kerajaan-kerajaan zaman dahulu, itu beristri lebih dari satu itu adalah hal biasa. Ya. Masuk penjajahan baru kemudian semuanya berubah. Masuk penjajahan Belanda itu semuanya berubah. Ya. Allahumma musta'an. Ya, kemudian apalagi pertanyaan tadi kita? Ya, perbudakan. Ya. Pada zaman Rasulullah memang masih ada perbudakan. Perbudakan ini hilang pada sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu.
Perbudakan hilang pada sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu. Iya. Kenapa? Karena pada saat itu 50 atau 60 tahun yang lalu di Arab Saudi itu Al-Malik Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi, itu kemudian menghilangkan perbudakan. Saat itulah kemudian perbudakan hilang. Masih ada setelah itu, masih ada di beberapa negara Afrika, tapi kemudian itu diberantas lewat undang-undang dari PBB, ya, lewat peraturan dari PBB untuk menghilangkan yang namanya perbudakan dan jual beli manusia. Ya, jelas ya. Tapi sebelum itu, 100 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya, ada yang namanya perbudakan. Ada yang namanya perbudakan. Dan yang namanya budak hamba sahaya wanita itu boleh digauli. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya wanita, maka dia boleh menggaulinya. Ya. Itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Sampai melahirkan. Ya. Tapi kalau hamba sahayanya melahirkan, maka ibunya tidak boleh dijual. Ibunya tidak boleh dijual. Dia tetap bersama dirinya sampai meninggal. Ketika dirinya meninggal, maka hamba sahaya tadi merdeka. Iya. Ketika dirinya meninggal, maka hamba sahaya tadi merdeka. Kenapa merdeka langsung merdeka? Karena sebagai jasa bahwa dirinya memberikan anak kepada dirinya. Bahwa hamba sahaya ini memberikan anak kepada suami, kepada pemiliknya, tuannya. Ya. Jadi pada zaman Rasulullah itu, ya, memiliki hamba sahaya 10 pun itu dibolehkan. Ya, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya 10 perempuan, itu boleh dia gauli semuanya. Ya. Itu merupakan solusi lain pada zaman dahulu kalau tidak bisa beristri lebih banyak. Solusi lainnya adalah memiliki hamba sahaya wanita yang banyak. Pada zaman sekarang ya tidak bisa seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya hamba sahaya. Maka ya cukup beristri satu, kalau mampu silakan ya berpoligami. Barakallahu fikum. Terkait dengan Hajar dan Sarah, tentunya Sarah memerintahkan atau meminta kepada Ibrahim agar menjauhkan Hajar. Tapi yang memilih tempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang memilih tempat Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi subhanallah ya. Mekah itu ternyata ditempati pertama kali oleh seorang hamba sahaya, itu Hajar alaihissalam, ya, dengan putranya Nabi Ismail. Ya. Tetapi Ibrahim subhanallah, ya, sebagai seorang ayah, maka beliau harus berbuat adil. Ya. Maka dia seringkali datang ke Mekah, ia bolak-balik antara Mekah dan Al-Baitul Maqdis. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ya, ada sebuah kaidah dalam agama kita, ya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa menikahnya wanita sebagai istri kedua, istri ketiga atau istri keempat itu lebih baik daripada tidak menikah seumur hidup. Ya, menikahnya wanita menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu lebih baik daripada tidak menikah seumur hidup. Ini harus menjadi kaidah kita semua. Ya, ini harus menjadi sebuah kaidah bagi kita semua. Ya, pada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, satu kabilah itu akan menjadi malu kalau di antara wanita kabilahnya ada yang tidak menikah. Maka mau tidak mau pada zaman dahulu, kalau ada perawan gadis yang sudah tua, itu harus dinikahkan walaupun harus menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, kalau ada keluarga yang wanita di keluarga yang tidak menikah, itu menjadi aib bagi keluarga. Menjadi aib bagi keluarga. Ya, pada masa sekarang, ya, bukan sebuah aib. Ya. Padahal itu merupakan aib bagi keluarga. Dan sampai pada zaman belakangan, kalau ada di antara keluarga yang tidak menikah, itu menjadi aib. Ya, bahkan kakak saya dulu dikata-katai, ya, karena di kampung kan menikahnya umur 15, 14 sudah menikah. Kakak saya umur 23 belum menikah di kampung pada zaman dahulu, dikata-katai, disindir. Ya. Disindir, kenapa tidak menikah? Ya. Bagi dirinya, lebih terjaga bagi dirinya daripada tidak menikah seumur hidup. Ya. Karena sebagaimana yang sering kita ulangi, wanita itu membutuhkan anak. Kalau dia sudah punya anak,
Apalagi anaknya sudah dewasa, dia tidak lagi butuhkan kita. Ya. Dia tidak lagi membutuhkan kita. Kalau anaknya sudah dewasa. Ya. Jadi yang paling dibutuhkan oleh anak adalah, yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita adalah anak. Tapi jalan untuk memiliki anak adalah memiliki suami terlebih dahulu. Ya. Ya. Karena memang hal ini sangat ditekankan. Dan inilah yang menjadi solusi problem utama di Cina. Di Cina kan harus memiliki 1 anak atau 2 anak. Ya. 1 anak bahkan sekarang di Cina. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Akhirnya ketika orang tuanya tua, ibunya tua, tidak ada yang bisa melayaninya. Tidak ada yang bisa melayani. Ini salah satu problem di beberapa negara sekarang. Ketika orang tua sudah tua, cuma hidup sendiri. Banyak kemudian meninggal dalam rumahnya sendiri, tidak ada yang melayaninya. Ya, karena memang mereka tidak memiliki anak. Atau bahkan anaknya cuma 1. Ya. Oleh sebab itu, ya, hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang wanita adalah anak. Ya. Kalau sudah memiliki anak, apalagi sudah dewasa, ya, kita tidak lagi dibutuhkan. Kita tidak lagi dibutuhkan dalam tanda petik, ya, tetap dibutuhkan, tapi artinya kebutuhannya kepada kita sudah sedikit. Ya, dia lebih bertumpu kepada anak-anaknya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih shabab al-muslimin wa fatayatihim. Allahumma aslih shabab al-muslimin wa fatayatihim. Allahumma inna nas'aluka an tudhhiba al-ghirata ash-shadida min zawjatina ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم وفقنا لتطبيق كتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, saya kira begitu jemaah sekalian, kita sudah ditutup sama Ustaz tadi. Ya.